Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tuh kan, keberanian Ade Armando tidak bakalan sia-sia. Karena satu persatu mereka keluar sarang. Dan bahkan ini dari guru besar UGM yang terkesan mengamini pengeroyokan Ade Armando. Bahkan pihak UGM akan memanggil guru besar terkait viralnya unggahan soal Ade Armando tersebut. Kalau kita lihat komentar-komentarnya, sungguh sangat 11-12 dengan preman lah. Bahkan saya terkejut ketika yang mengomentari tersebut adalah guru besar dari UGM pula. Makanya pihak UGM akan memanggil guru besar tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban ya. Kemungkinan itu juga sudah melanggar kode etik. Bagaimana bisa guru besar mengomentari hal seperti itu dengan kasar sekali? Bahkan cuitan itu pun juga dikomentari oleh Mu'annas Alaidit. Segitu rendahnya dunia pendidikan kita. Ya memang, kalau dosennya atau guru besarnya aja seperti itu, apalagi mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kejadian yang 11 April kemarin yaitu tidak sia-sia. Karena gegara keberadaan Ade Armando pun semua juga keluar sarang. Ya seperti kemarin ada grup WA yaitu mengatasnamakan relawan Anies. Dan sekarang juga guru besar dari UGM. Dan terkait pemanggilan guru besar UGM tersebut adalah 18 April. Nanti kita lihat ya konferensi persnya gimana. Ya kemungkinan nanti sore, sehingga bisa clear lah motifnya seperti apa dan gimana. Komentarnya seperti ini, itu menanggapi dari Dwianti ya. Orang-orang gitu memang asli nyebelin banget. Makin kita bereaksi, makin jadi, dicuekin makin caper. Diapain gitu enaknya, disembelih. Terus ini juga mengomentari dari Dwi Puguh Pranomo. Astagfirullahaladzim, saya bersedia duel di ring sama dia. Si Karna Wijaya dibedil aja mas. Bercanda, katanya bercanda. Yang jelas kisah Armando kemarin, kisah heroik Ade Armando dengan berani gagah datang pada 11 April 2022 bersama mahasiswa tidak sia-sia. Akhirnya satu persatu semua keluar sarang dan terungkap. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tuh kan, keberanian Ade Armando tidak sia-sia. Universitas Gadjah Mada mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah satu dosennya dengan mengolok-olok Ade Armando lewat media sosial. Dosen yang dimaksud bernama Karna Wijaya. Kabag Humas dan Protokol UGM, Dina Karyodimejo, menyatakan pihaknya sudah mengetahui konten yang diunggah Karna Wijaya. Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika, kata Dina lewat keterangan tertulis pada Minggu 17 April 2022. Dina lalu mengingatkan bahwa setiap sivitas akademika UGM perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Etika harus dijunjung tinggi sesuai dengan jati diri UGM. UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial, kata Dina. Sebelumnya, Karna Wijaya menjadi sorotan di media sosial karena sempat melontarkan olokan terhadap Ade Armando usai menjadi korban penganiayaan di depan gedung DPR MPR, Jakarta. Sejauh ini, akun milik Karna Wijaya sudah tidak ditemukan usai viral dibicarakan warganet. Namun, ada yang sempat memfoto layar sehingga jejak unggahan Karna Wijaya di Twitter dan media sosial lainnya masih bisa diketahui. Ade Armando menjadi korban penganiayaan saat hadir dalam lokasi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden di depan kantor MPR DPR, Jakarta beberapa waktu lalu. Ade Armando diamuk massa hingga tak berdaya. Dia lantas dibawa ke Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta. Tim dokter menyatakan ada pendarahan di otak akibat pemukulan yang dialaminya. Sejauh ini, polisi sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Sebagian sudah ditangkap, namun masih ada yang masih diburu. Bahkan, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Mu'annas Alaidit menyayangkan perilaku dosen tersebut. Mu'annas merasa heran dengan level guru besar yang disandang oleh dosen UGM yang diduga melakukan ujaran kebencian terhadap Ade Armando. Selevel guru besar sampai hati dukung penganiayaan dan penghakiman di jalanan hanya karena beda pandangan. Beber Mu'annas melalui akun Twitternya pada Minggu 17 April. Tanya itu, dirinya juga menganggap bahwa dunia pendidikan di Indonesia tampaknya masih rendah. Segitu rendahnya dunia pendidikan kita, terang Mu'annas.
Muanas juga menyarankan agar unggahan dari terduga dosen UGM segera dihapus. Saran saya minta postingan dihapus, kalau tidak buat laporan resmi saja soal ancaman pasal 335 KUHP dan 27 ayat 4 ITE Divmas Mabes Polri, tulis Muanas. Sementara itu, Rektor UGM Panut Mulyono memastikan kampus akan segera memproses orang yang bersangkutan sesuai dengan aturan kode etik yang berlaku. Prinsipnya, kami jalan memproses sesuai dengan sudah ada aturan komplit di UGM, ada kode etik dosen, kata Panut kepada awak media pada Minggu 17 April. Dia menghimbau dosen-dosen di UGM untuk tetap menyampaikan pendapat atau menanggapi sebuah peristiwa dengan bijak. Sebab dosen sebagai pendidik seharusnya taat kepada norma-norma yang ada, baik dari kesusilaan, agama, dan sebagainya. Jadi, kita sudah harus tahu ya, artinya tidak boleh berbicara yang menyinggung perasaan orang yang menimbulkan banyak tafsir, kemudian hal-hal yang buruk itu jelas dihindari, tuturnya. Panut mengatakan, dosen seharusnya bisa menjadi contoh dalam bersikap baik, tidak hanya sebatas menyampaikan atau memberikan ilmu pengetahuan saja. Kalau kita sendiri sebagai dosen tidak melakukan tidak seperti itu, ya lalu bagaimana nanti anak-anak kita? Dosen itu harus menjadi panutan mahasiswa, tutupnya. Diketahui, nama Karya Wijaya sontak menjadi sorotan masyarakat karena banyak dari media massa yang beritakan seorang dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta berinisial KW diduga mengamini pengeroyokan Ade Armando pada demo 11 April 2022 melalui unggahannya di sosial media Facebook. Dilansir dari suarajogja.id dari situs Acet Staf UGM dan UGM Press, berikut profil dari Karna Wijaya, dosen UGM yang diduga mengungkapkan kejelekan dari Ade Armando. Karna Wijaya lahir di Jakarta 7 Desember 1963, salah satu dosen tetap di jurusan Kimia MIPA UGM. Karna Wijaya sendiri diketahui memiliki jenjang mulai di program studi prodi Kimia tingkat strata 1 S1, diantaranya Kimia Komputasi, Kimia Zat Padat, Kimia Kuantum, Genetika Kimia, Keseimbangan Kimia, Material Polimer, dan Komposit. Selain mengajar di tingkat S1, pada tingkat S2, Karna Wijaya mengajar sains bahan dan kimia fisika lanjut. Selanjutnya pada tingkat S3, Karna Wijaya menjadi dosen untuk filsafat ilmu dan review jurnal. Kemudian, untuk S1 International Program, dia mengajar radiochemistry, quantum chemistry, dan chemistry kinetik. Selain menjadi dosen, saat ini Karna Wijaya juga memegang jabatan sebagai guru besar MIPA UGM sejak tahun 2008. Pria penyandang gelar profesor ini sempat mengenyam pendidikan S1 di universitas dan kini menjadi tempatnya mengabdi sebagai dosen, yakni di jurusan Kimia UGM. Setelah mendapatkan gelar sarjana di UGM, Karna Wijaya memutuskan melanjutkan pendidikan studi S2 di Waseda University Tokyo, Jepang pada tahun 1993. Tak lama setelah itu dirinya kembali melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yakni S3, untuk mendapatkan gelar doktornya di Technische Universitas Karlsruhe, Jerman pada tahun 1999. Selain sepak terjangnya di dunia pendidikan memang sudah mumpuni, selain aktif menjadi tenaga mengajar, dia juga aktif dalam menulis buku dan melakukan banyak penelitian. Berkat dedikasinya di dunia pendidikan membawa Karna Wijaya menjadi finalis dosen teladan nasional dan mendapatkan penghargaan terhadap kesetiaan mengabdikan diri kepada pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan unggahan akun Facebook Kajitio El Kayani, baik Karna maupun istrinya pernah mengungkapkan kebencian kepada Ade Armando hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia, istri Karna Wijaya, juga mendukung demo untuk menjungkalkan Presiden. Kata menjungkalkan itu saya kutip dari komentarnya di media sosial, ungkap Kajitio, dikutip pada Minggu 17 April 2022.